Kami ajak Anda memantau bagaimana perkembangan evakuasi terkini. Sudah bergabung bersama kami kontributor Metro TV Faisal Nuratman langsung dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Faisal, bagaimana proses evakuasi terkini sore hari ini, Faisal? Ya, Eva, dapat saya laporkan untuk proses evakuasi sendiri saat ini hingga pukul 4:30 sore ini masih terus berlangsung ya. 4 alat berat sudah diterjunkan atau sudah diturunkan pihak terkait melakukan proses evakuasi para pekerja yang diduga masih tertimbun longsor. Hingga saat ini dari data resmi yang sudah diterima sebanyak 8 orang sudah ditemukan dalam kondisi tewas tertimbun longsoran tersebut dan 2 orang lainnya luka-luka dan saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Harjawinangun Kabupaten Cirebon. Ya, Eva. Faisal, berapa data terkini untuk korban yang masih dinyatakan hilang? Ya, dari data tadi yang dikonfirmasi pihak kepolisian sampai dengan saat ini dan dari keluarga yang sudah mengadu di posko kehilangan yang sudah dibuat oleh pihak terkait, sampai saat ini masih ada 8 orang yang kehilangan keluarganya yang diperkirakan masih tertimbun longsoran di belakang saya tersebut. Faisal, tadi Anda sampaikan untuk proses evakuasi terkini mengerahkan 4 alat berat. Apakah ada bantuan lagi yang dikerahkan selain juga alat berat dan juga tentunya tim gabungan yang dikerahkan untuk proses evakuasi sore hari ini? Ya, dari informasi dan data yang diterima untuk saat ini belum adanya tanda-tanda akan dikerahkannya kembali alat berat yang akan diterjunkan untuk mengevakuasi para korban yang diduga masih tertimbun longsor. Karena terlihat di lokasi longsor sendiri untuk area yang terjadinya longsor sekitar 100 meteran, jadi diperkirakan cukup menggunakan 4 alat berat tersebut. Namun dapat dari pantauan saya di lapangan terlihat alat-alat berat tersebut kesulitan melakukan evakuasi karena banyaknya bebatuan besar yang berada di lokasi longsoran tersebut. Eva. Proses evakuasi sudah berjalan setidaknya 6 jam ya, Faisal. Apa saja kendala dalam proses evakuasi? Untuk kendala sendiri dari pantauan di lapangan yang saya temui terlihat banyaknya bebatuan besar yang berada di lokasi kejadian atau bebatuan besar yang longsor pada saat kejadian longsor tersebut. Hal tersebut yang menyulitkan alat berat melakukan proses evakuasi karena ketidakmampuan alat berat untuk melakukan proses evakuasi terhadap bebatuan-bebatuan yang berada di lokasi tersebut. Eva. Baik, kalau di siang tadi informasinya 8 orang tewas atau beberapa jam yang lalu ya informasi terbaru 8 orang tewas, kemudian 4 orang sudah teridentifikasi. Bagaimana perkembangan hingga sore hari ini pukul 16:18 waktu Indonesia Barat, Faisal? Pihak terkait seperti kepolisian, TNI, dan juga Pemkab Cirebon serta dinas-dinas terkait sudah melakukan proses seperti membuat posko pengaduan kehilangan yang terletak di bawah atau berada di bawah lokasi kejadian. Posko tersebut bertujuan untuk menghimpun data-data atau para korban yang diduga masih tertimbun longsor. Dari hasil laporan posko kehilangan tersebut saat ini sudah tercatat 8 orang yang keluarga yang sudah melapor dan diduga keluarganya menjadi korban longsoran Gunung Kuda tersebut. Eva. Baik, untuk korban luka juga sudah dibawa ke rumah sakit. Bagaimana kondisi terkininya? Ya, sampai dengan saat ini dari informasi yang diterima untuk korban luka sendiri menderita luka-luka ringan dan juga ada luka berat. Untuk korban luka sendiri saat ini sudah mendapat penanganan medis dari Rumah Sakit Harjawinangun Kabupaten Cirebon dan dari informasi yang diterima untuk korban luka sudah berangsur membaik karena hanya tertimpa serpian-serpian atau longsoran kecil saja. Eva. Baik, Anda berada di lokasi, saat ini proses evakuasi dan juga pencarian korban masih dilakukan. Bagaimana juga penanganan terkini dari pihak terkait untuk proses penanganan di lokasi kejadian saat ini?
Ya, penanganan dari pihak terkait sampai dengan saat ini masih terlihat terus melakukan proses evakuasi dengan melibatkan para pekerja yang diduga mengetahui lokasi atau titik-titik di mana para pekerja yang masih tertimbun longsor tersebut. Dapat terlihat di alat-alat berat yang sedang dijalankan oleh para ekskavator tersebut, adanya para pekerja yang mengetahui para korban yang tertimpa atau tertimbun longsor tersebut. Eva. Ya, Faisal, bisa Anda sampaikan kembali bagaimana kronologi awal kejadian pada pagi tadi, Faisal? Ya, dari keterangan Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, penyebab longsor tersebut karena tidak profesionalan atau salah melakukan proses penggalian tambang tersebut. Kesalahan tersebut terlihat dari para pekerja yang melakukan proses penambangan dari bawah area yang hal tersebut mengakibatkan longsoran atau mudah mengakibatkan longsor. Untuk proses yang benar sendiri dijelaskan Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat dilakukan dari atas bukannya dari bawah. Pak. Baik, terima kasih kontributor Metro TV Faisal untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.